Arsitektur pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar manusia ibarat tanah yang subur. Ia tidak peduli benih apa yang Anda tanam di atasnya. Jika Anda menanam benih kekurangan, tanah itu akan menumbuhkan tanaman berduri yang mencekik kehidupan Anda. Jika Anda menanam benih kelimpahan, ia akan menghasilkan buah yang manis secara melimpah tanpa perlu dipaksa. Masalah utamanya adalah sebagian besar dari kita tidak pernah memilih benih yang kita tanam sendiri. Sejak usia 0 hingga 7 tahun, gerbang pikiran bawah sadar Anda terbuka lebar tanpa filter sedikit pun. Segala sesuatu yang Anda dengar, lihat dan rasakan dari lingkungan sekitar terserap dan menjadi sistem operasi dasar bagi hidup Anda. Otak manusia bekerja mirip dengan komputer yang menjalankan aplikasi sesuai dengan baris kode yang tertulis di dalamnya. Jika kode yang tertulis adalah uang sulit dicari, maka secara otomatis otak Anda akan mencari bukti-bukti kegagalan di dunia nyata untuk membenarkan kode tersebut. Anda tidak akan pernah bisa melihat peluang besar jika filter di pikiran Anda hanya mencari kesulitan. Secara biologis, pikiran bawah sadar mengontrol 95% dari tindakan dan keputusan harian Anda. Ini menjelaskan mengapa meskipun secara sadar Anda ingin kaya, tindakan bawah sadar Anda justru sering melakukan sabotase diri. Anda mungkin secara tidak sadar membuang-buang uang atau menghindari peluang besar karena merasa tidak layak memilikinya. Program ini berfungsi di bawah ambang kesadaran, sehingga Anda merasa bahwa segala kemalangan yang terjadi adalah faktor eksternal. Anda menyalahkan ekonomi, pemerintah, atau nasib, padahal pusat kendalinya ada di dalam jaringan saraf Anda sendiri. Membongkar program ini membutuhkan ketelitian dan keberanian untuk melihat ke dalam kegelapan batin. Sains telah membuktikan bahwa kita bisa memprogram ulang jalur saraf kita. Namun hal ini tidak terjadi hanya dengan berpikir positif secara dangkal. Anda harus masuk ke frekuensi di mana pikiran bawah sadar dapat diakses, yaitu saat tubuh dalam keadaan rileks sempurna. Tanpa mengganti baris kodenya, usaha sekeras apapun di dunia luar hanya akan berakhir pada kegagalan yang sama. Ingatlah bahwa realitas fisik hanyalah bayangan dari realitas internal yang Anda bangun di dalam kegelapan pikiran. Jika bayangannya terlihat bengkok, jangan mencoba meluruskan bayangannya, namun luruskanlah objek yang membentuk bayangan tersebut. Kehidupan luar Anda akan menyesuaikan diri secara otomatis, begitu arsitektur batin Anda berubah. Seekor gajah raksasa di sebuah pertunjukan sirkus seringkali terlihat hanya terikat pada sutas tali kecil yang dipatok ke tanah. Gajah itu memiliki kekuatan untuk menumbangkan bangunan, namun ia berdiri diam, tunduk pada sepotong kayu yang rapuh. Kekuatan fisiknya yang luar biasa menjadi tidak berarti karena sebuah keyakinan yang tertanam sejak ia masih bayi. Saat gajah itu masih sangat kecil, ia diikat dengan rantai besi yang kuat ke pasak yang dalam. Pada masa itu, sang gajah kecil belum memiliki tenaga untuk melepaskan diri, meski ia menariknya dengan sekuat tenaga hingga kakinya terluka. Kegagalan berulang kali di masa kecil itu menciptakan sebuah kesimpulan di dalam benaknya bahwa tali tersebut adalah sesuatu yang mustahil untuk dikalahkan. Waktu berlalu dan gajah itu tumbuh menjadi makhluk perkasa, namun memori tentang kegagalan masa lalu tetap mendiami sel-sel tubuhnya. Ia tidak lagi mencoba menarik tali itu karena ia yakin hasilnya akan selalu sama. Bagi sang gajah, batasan itu nyata, padahal batasan tersebut hanya ada di dalam pikirannya yang sudah terprogram oleh trauma masa kecil. Kisah gajah ini adalah metafora sempurna bagi kondisi finansial dan spiritual Anda saat ini. Banyak dari kita yang membawa tali-tali kecil dari masa lalu yang seolah-olah menjadi dinding tebal yang menghalangi jalan menuju kemakmuran. Anda merasa tidak berdaya bukan karena dunia ini kejam, melainkan karena Anda masih mempercayai program kegagalan yang dipasang saat Anda masih rentan. Dunia melihat Anda sebagai sosok yang memiliki potensi tanpa batas, namun Anda melihat diri Anda melalui lensa pasak kayu kecil yang sudah lama rapuh. Seringkali, kesulitan yang Anda alami saat ini hanyalah sisa-sisa gema dari masa lalu yang belum Anda lepaskan. Anda terus membatasi langkah Anda karena takut akan rasa sakit yang pernah dirasakan
di masa lalu. Memahami bahwa Anda adalah gajah raksasa yang sedang terikat tali tipis adalah langkah awal untuk bangkit. Anda harus mulai meragukan ketidakberdayaan yang Anda rasakan selama ini. Kekuatan untuk bebas sudah ada di dalam otot dan jiwa Anda, namun ia terkunci oleh keyakinan yang sudah kedaluarsa. Mulai hari ini, lihatlah kembali batasan-batasan hidup Anda dan tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar kenyataan atau hanya warisan memori. Seringkali, apa yang kita sebut sebagai takdir sebenarnya hanyalah kebiasaan berpikir yang tidak pernah kita pertanyakan kebenarannya. Saat gajah itu sadar akan kekuatannya, tali itu akan putus dalam sekejap mata. Kesadaran adalah cahaya yang mampu melenyapkan kegelapan dalam seketika. Kebanyakan orang hidup dalam kondisi autopilot, bertindak dan bereaksi berdasarkan memori lama tanpa pernah benar-benar hadir di saat ini. Dengan hadir sepenuhnya, Anda menghentikan aliran energi ke program-program kemiskinan yang sudah usang. Berhentilah sejenak dalam aktivitas harian Anda dan tanyakan, siapa yang sebenarnya sedang membuat keputusan ini? Apakah ini keputusan orang yang merdeka atau ini reaksi dari rasa takut masa kecil? Keheningan adalah tempat di mana Anda bisa mendengar suara jiwa yang asli, jauh di bawah kebisingan ego yang selalu merasa kurang. Banyak orang merasa takut untuk bangun karena mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah membuang banyak waktu dalam ilusi. Namun penyesalan hanyalah program lain yang menahan Anda untuk melangkah maju ke depan. Terimalah masa lalu sebagai sekolah yang keras, namun jangan menjadikannya sebagai rumah tempat tinggal Anda selamanya. Membangunkan kesadaran berarti Anda mulai bertanggung jawab penuh atas setiap inci dari kehidupan Anda saat ini. Tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan faktor luar, karena Anda tahu bahwa dunia luar hanyalah proyektor dari film yang Anda putar di dalam. Tanggung jawab ini bukanlah beban, melainkan kunci kekuatan yang memberikan Anda otoritas penuh untuk berubah. Latihlah diri Anda untuk melihat peluang di tempat di mana orang lain hanya melihat rintangan yang buntu. Mata yang sadar akan melihat bahwa setiap kesulitan mengandung benih keberuntungan yang setara atau bahkan lebih besar. Namun benih ini hanya bisa tumbuh di tanah kesadaran yang sudah bersih dari gulma keraguan. Menghadapi perlawanan dari sang ego. Saat Anda mulai berubah, bagian dari diri Anda yang lama akan memberontak dan mencoba menarik Anda kembali ke zona nyaman. Ego Anda merasa terancam karena ia merasa kehilangan identitas yang selama ini ia pelihara dengan penuh perjuangan. Jangan terkejut jika tiba-tiba muncul ketakutan yang lebih besar atau keraguan yang lebih tajam dari biasanya. Perlawanan batin ini seringkali bermanifestasi dalam bentuk suara-suara sinis yang mengatakan bahwa Anda hanya sedang berhalusinasi. Ego akan menyodorkan bukti-bukti kegagalan di masa lalu untuk meyakinkan Anda bahwa perubahan itu tidak mungkin terjadi. Sadarilah bahwa ini hanyalah mekanisme pertahanan diri yang otomatis dari sistem saraf Anda yang ketakutan. Banyak orang menyerah tepat saat mereka berada di ambang terobosan besar karena mereka tidak tahan dengan tekanan emosional ini. Mereka menganggap kegelisahan ini sebagai tanda bahwa mereka salah melangkah, padahal justru sebaliknya. Kegelisahan adalah tanda bahwa struktur lama Anda sedang runtuh untuk memberi ruang bagi struktur yang baru. Hadapi perlawanan ini dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan atau penolakan yang keras. Katakan pada bagian diri yang takut itu bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Anda sedang menuju tempat yang lebih aman. Jadilah orang tua yang bijak bagi pikiran-pikiran liar Anda yang sedang merasa cemas karena perubahan. Kadang-kadang perlawanan juga datang dari orang-orang terdekat yang tidak siap melihat Anda menjadi sosok yang berbeda. Mereka mungkin akan mulai mengkritik atau meragukan langkah-langkah baru yang Anda ambil dalam hidup. Tetaplah pada jalur Anda dengan tenang, karena pada akhirnya hasil yang Anda capai yang akan berbicara dengan sendirinya. Proses penghancuran langit-langit mental memang membutuhkan keteguhan hati yang luar biasa di fase-fase awal transisi.
Anggaplah ini sebagai ujian untuk membuktikan seberapa besar keinginan Anda untuk benar-benar merdeka dari program lama. Jangan biarkan badai sementara ini menenggelamkan kapal yang sedang menuju Pulau Harapan. Semakin Anda tetap tenang di tengah badai batin, semakin cepat ego Anda akan menyerah dan mulai menerima program yang baru. Begitu ego selaras dengan visi kelimpahan Anda, ia justru akan menjadi alat yang sangat kuat untuk mewujudkannya. Kesabaran dalam melewati fase perlawanan ini adalah investasi spiritual yang tidak akan pernah sia-sia. Menyelaraskan niat dengan kehendak semesta. Niat adalah kekuatan yang menggerakkan seluruh samudera energi di alam semesta ini menuju satu titik fokus. Namun niat Anda harus selaras dengan prinsip-prinsip universal agar ia memiliki daya dorong yang tak terhentikan. Jika niat Anda hanya didasari oleh keserakahan atau dendam, maka pondasinya akan sangat rapuh dan mudah runtuh. Niat yang murni selalu membawa manfaat bukan hanya bagi diri Anda sendiri, tetapi juga bagi kebaikan yang lebih luas. Saat Anda ingin menjadi kaya agar bisa membantu lebih banyak orang, semesta akan memberikan dukungan penuh kepada Anda. Anda menjadi saluran bagi kelimpahan ilahi untuk mengalir ke dunia, dan saluran itu sendiri pasti akan selalu basah oleh keberkahan. Percayalah bahwa sumber daya di semesta ini tidaklah terbatas, sehingga Anda tidak perlu merasa harus bersaing dengan siapapun. Rezeki Anda tidak akan tertukar, dan keberhasilan orang lain bukanlah ancaman bagi jatah keberhasilan Anda sendiri. Keyakinan akan kelimpahan universal ini akan membebaskan Anda dari rasa iri yang hanya akan menurunkan frekuensi Anda. Sinkronisitas atau kebetulan-kebetulan yang ajaib akan mulai muncul saat niat Anda sudah selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi. Anda akan bertemu dengan orang yang tepat, membaca informasi yang dibutuhkan, atau mendapatkan ide cemerlang di saat yang paling pas. Tugas Anda bukanlah mengatur bagaimana cara semesta bekerja, melainkan menjaga agar niat Anda tetap jernih. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya, sehingga kita melupakan mengapa kita melakukannya. Biarkan aspek teknis menjadi urusan inteligensi semesta yang jauh lebih besar dari logika manusia yang sangat terbatas. Fokuslah pada tujuan akhir dan biarkan jalan-jalannya terbuka secara alami di depan kaki Anda. Kepercayaan adalah bahan bakar utama bagi niat yang sedang dalam proses manifestasi di dunia nyata. Jika Anda terus-menerus mengecek apakah hasil sudah terlihat, itu menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak benar-benar percaya. Seperti menanam benih, Anda tidak perlu menggali tanah setiap hari hanya untuk melihat apakah akar sudah tumbuh di sana. Lepaskan keterikatan Anda pada hasil akhir dan nikmatilah proses transformasi yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Keajaiban sesungguhnya bukan saat uang masuk ke rekening Anda, melainkan saat Anda menjadi pribadi yang tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Pada titik itulah, Anda telah memenangkan permainan hidup yang sesungguhnya. Ilmu pengetahuan modern melalui fisika kuantum menjelaskan bahwa segala sesuatu di tingkat subatomik adalah energi yang bergetar. Pikiran Anda bertindak sebagai antena yang menangkap frekuensi yang serupa di dunia luar. Jika antena Anda disetel pada saluran keluhan, Anda tidak akan pernah bisa mendengar musik kemakmuran yang sedang diputar. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda bicarakan tentang diri sendiri dan kondisi keuangan Anda di depan orang lain. Setiap kata yang keluar dari mulut adalah pengumuman kepada semesta tentang identitas yang Anda pilih. Mengeluh tentang mahalnya harga barang hanya akan mengunci Anda dalam getaran orang yang tidak mampu membeli. Coba amati bagaimana orang-orang yang berlimpah berbicara dan bertindak, mereka memancarkan rasa aman yang mendalam. Mereka tidak merasa terancam oleh kegagalan sesaat karena mereka tahu sumber kelimpahan itu tidak terbatas. Anda harus mulai melatih diri untuk merasakan keamanan itu sekarang tanpa menunggu bukti fisik terlebih dahulu. Ingatlah prinsip dasar ini, Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik siapa diri Anda. Jika Anda ingin menarik kekayaan, jadilah kaya di dalam perasaan dan persepsi Anda terlebih dahulu. Getaran yang stabil dan harmonis adalah magnet terkuat yang tidak bisa ditolak oleh hukum alam manapun.
Ada sebuah fenomena menarik dalam cara kerja otak di mana pikiran yang dipertahankan selama 17 detik akan mulai menarik pikiran lain yang serupa. Ini adalah ambang batas kritis di mana energi sebuah ide mulai memiliki momentum yang cukup untuk mempengaruhi realitas fisik. Jika Anda bisa bertahan dalam sebuah visualisasi selama waktu tersebut, Anda sedang melakukan penanaman benih di tingkat kuantum. Teknik ini sangat sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa jika dilakukan dengan konsistensi yang disiplin. Duduklah di tempat yang tenang, tutup mata Anda, dan tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sistem saraf Anda. Pastikan otot-otot wajah dan bahu Anda benar-benar rileks agar aliran energi tidak terhambat oleh ketegangan fisik. Bayangkan sebuah versi dari diri Anda yang sudah bebas dari semua masalah finansial yang Anda hadapi sekarang. Jangan hanya melihatnya sebagai gambar, tetapi rasakan bagaimana rasanya berjalan dengan tubuh yang ringan karena tidak ada lagi beban utang. Rasakan aroma udara di sekitar Anda, sentuhan pakaian berkualitas di kulit Anda, dan kedamaian yang mendalam di dada. Tahan perasaan sukses ini selama minimal 17 detik, tanpa membiarkan ada satupun pikiran ragu yang masuk menginterupsi. Jika pikiran negatif muncul, jangan melawannya. Cukup kembali fokus pada perasaan kelimpahan tersebut dengan lembut. Semakin lama Anda bisa mempertahankannya, semakin kuat cetak biru baru yang Anda buat di alam bawah sadar. Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah tepat setelah bangun tidur atau sesaat sebelum Anda terlelap di malam hari. Pada saat-saat transisi tersebut, gelombang otak Anda berada di frekuensi alfa atau theta, di mana gerbang bawah sadar terbuka lebar. Melakukan teknik ini secara rutin akan memaksa realitas fisik Anda untuk menyesuaikan diri dengan pola energi baru tersebut. Gabungkan teknik ini dengan gerakan fisik kecil, seperti menyatukan ibu jari dan telunjuk sebagai jangkar bagi perasaan tersebut. Nantinya setiap kali Anda melakukan gerakan itu di tengah kesibukan, tubuh Anda akan langsung mengingat getaran kelimpahan yang Anda latih. Ini adalah cara praktis untuk mengunci energi agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan luar yang bising. Ingatlah bahwa konsistensi jauh lebih penting daripada durasi yang lama, namun hanya dilakukan sesekali. Lakukanlah dengan penuh kegembiraan, seolah-olah Anda sedang memainkan sebuah peran dalam film yang indah. Semesta menyukai keceriaan dan akan memberikan balasan yang berlipat ganda pada mereka yang mendekatinya dengan hati yang ringan. Anda sekarang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk tidak lagi menjadi gajah yang tunduk pada tali kecil yang rapuh. Semua dinding yang Anda pikir nyata selama ini hanyalah bayangan yang akan lenyap begitu Anda menyalakan lampu di dalam jiwa Anda. Ingatlah selalu bahwa Anda adalah arsitek dari nasib Anda sendiri, pemegang kunci dari gudang harta karun yang tidak akan pernah habis. Sebagai langkah nyata untuk mengunci semua getaran yang telah kita bangun. Gandra merunggu berdentang panjang, denderan di palu sakral agung, samudra gumul